Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di hari Natal ini kita berkumpul dan bersekutu dalam nama Tuhan, mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia. Di hari yang bersukacita ini, kami para pelayan gereja mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Sebagai tanda sukacita kita di hari Natal ini, mari kita bersalaman di dalam kasih dan damai Tuhan. Mari kita ucapkan selamat Natal kepada saudara seiman sambil bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Marilah kita menyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Tuhan
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Hukum Taurat 1 sampai dengan 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Pengampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu, sebab sering sekali kami tidak hidup mengikuti Engkau, tidak menuruti perintah-Mu, peraturan-Mu dan ketetapan-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Roh zaman ini lebih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika datang kesusahan dan penderitaan kami tidak kuat, putus asa dan tidak percaya akan kekuatan-Mu. Karena itu, sertailah kami Tuhan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalaupun kesusahan dan penderitaan ini terjadi, Engkaulah yang menyertai dan menyelamatkan kami. Perbaharuilah spiritualitas kami setiap hari, supaya kami jauh dari pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kasihanilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan.
Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Deborah.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Kita baca secara responsoria di ayat yang terakhir kita sama-sama. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 597. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Natal hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam kami, selamat hari Natal buat kita semuanya. Firman Tuhan ini mempertegas dan mengajar kita kembali tentang bagaimana Yesus lahir di dunia ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus lahir di tempat yang hina, di tempat yang lusuh, atau di tempat yang kotor. Tapi seperti nyanyian kita, walaupun dia lahir di sana, dia merasa senang, tenang, dan damai sejahtera. Dari firman Tuhan hari ini, kita juga memahami bahwa begitu susahnya orang tua, yaitu Yusuf dan Maria, ketika baga-baga atau janji kelahiran itu dinyatakan di dalam tunangannya Yusuf, yaitu Maria. Mereka dikucilkan di kampungnya sendiri. Mereka tidak dihargai karena adat istiadat. Kemudian yang kedua, Yusuf sebagai tunangan, dia adalah mempunyai pergumulan. Apakah saya akan meninggalkan? Tetapi dengan kuasa roh Allah, suruh-suruhan di debata, dia didatangi oleh suruh-suruhan malaikat di dalam mimpinya, dan dia menjadi kuat dan menerima semuanya itu. Kemudian di perjalanan mereka, ada lagi pemerintah Kaisar Agustus mengeluarkan perintah di mana mereka harus mendaftarkan diri di kampungnya, di desanya sendiri, dengan situasi mengandung. Kalau kita memperhadapkan ini di dalam melahirkan anak, Bapak Ibu mungkin mengalami banyak tantangan, apakah lagi seorang perempuan. Tetapi di dalam ini kita melihat bahwa Maria berjalan dari Galilea ke Yudea, berjalan kaki dengan situasi merdengkan daging, dan dia waktunya telah tiba, dia melahirkan di tempat yang lusuh dan kotor tadi. Semuanya ini adalah baga-baga nih debata. Di dalam perjanjian lama sudah diterangkan bagaimana Yesus lahir. Bagaimana Yesus lahir? Dia akan lahir di tempat yang hina dan lusuh. Kalau diperhadapkan dalam kehidupan sekarang, saya yakin kalau ada orang yang menumpang ke rumah kita,
Pak, ini udah mau melahirkan istri saya. Pasti kita berlomba, udah masuk saja ke rumah. Masuk ke rumah. Pada zaman itu tidak seperti itu. Malah dikatakan sudah penuh, gak ada lagi tempat. Sudah penuh, tidak ada lagi tempat. Tapi saya yakin sebagai orang percaya kita pastilah orang yang mempunyai sosial. Ketika ada permasalahan di tengah-tengah kehidupan orang lain, kita pasti juga menolongnya dan mendoakannya. Firman Tuhan ini juga mau menegaskan kepada kita, walaupun Yesus lahir di tempat yang paling hina, tapi semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Dan semuanya itu hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita harus memahami dan menerima bahwa Yesus adalah juru selamat. Juru selamat yang mengangkat kita, menghadirkan kita kembali di dalam kerajaan. Kelahiran hari ini bukanlah kelahiran jasmani, tetapi kelahiran saat ini adalah Dia lahir di hatiku yang selama ini kotor. Dia lahir di pikiranku yang selama ini mungkin berpikiran kegelapan. Dia lahir di tengah-tengah gereja yang saat ini hidup di dalam perselisihan. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang mungkin saat ini di dalam situasi berbahagia dan situasi duka cita ataupun permasalahan. Dia lahir di sana untuk membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan itu. Karena itu setiap orang yang menerima Yesus juru selamatnya, dia harus mampu memperbaharui hatinya, memperbaharui pikirannya, memperbaharui gaya kehidupan keluarganya sesuai dengan kehendak Allah, dan memperbaharui gaya atau program-program gereja untuk hidup di dalam berbuah dan berdiakonia. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, mengangkat kita menjadi orang-orang yang menerima juru selamat itu lahir di setiap sudut lini kehidupan kita masing-masing. Perayaan ini bukan hanya perayaan begitu saja. Lampu cantik berkelap-kelip, baju baru, kita pakai jas, kita pakai dasi, kita nyanyi liturgi dan lain-lain. Tetapi perayaan ini sebenarnya lebih besar untuk memperbaharui hati dan pikiran manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak hidup di dalam kecurangan, kedengkian, kebencian, pertentangan, perseteruan, dan yang lain-lainnya. Inilah yang diharapkan Tuhan. Selain itu kita juga melalui kelahiran ini, kita diterima dan kita diangkat menjadi anak-anak terang Allah yang harus hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian kita sebagai orang yang menerima juru selamat lahir di dalam hati dan pikiran kita, keluarga kita dan gereja kita, kita harus menjadi obat, kita harus menjadi motivasi, kita harus menjadi damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Melalui kita, melalui umat Kristen, dunia ini harus menerima juru selamat. Sebab topik hari ini, Yesus juru selamat dunia.
Yesus tidak lagi hadir untuk lahir, tetapi kita harus menghadirkan dan melahirkan Yesus di setiap sudut dunia ini, dimanapun kita berada. Sehingga mereka yang belum mengimani Kristus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, mereka menerimanya. Sehingga mereka dapat selamat, maka dunia ini akan diselamatkan. Itu adalah tugas orang Kristen. Pergilah, beritakanlah Injil. Ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Kelahiran hari ini bukan hanya lahir di hati, lahir di pikiran, tapi melalui kita Yesus lahir di setiap sudut dunia ini dengan cara bagaimana kita menghidupi karakter Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perayaan hari ini, di mana kami diingatkan Engkau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan dunia, kami yang bersekutu di gereja ini, untuk dapat menerima Engkau adalah Juru Selamat dunia. Dan kami juga melalui kelahiran-Mu, kami dilahirkan di dalam kerajaan-Mu, di mana Engkau menebus dosa kami, di mana Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak kerajaan surga. Firman ini juga mengingatkan kami, mengevaluasi diri kami masing-masing, bagaimana kami hidup di dunia ini selama ini. Firman Tuhan menasihati kami untuk hidup menjadi saluran berkat dan damai sejahtera bagi dunia. Melalui karakter dan kehidupan kami, kami melahirkan Engkau di setiap pikiran manusia, di setiap lini atau sudut dunia ini. Bapa di surga, kami sebagai orang Kristen tidak mampu dengan diri kami masing-masing karena situasi dunia ini. Tapi kami yakin karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk melakukan firman Tuhan, menjadi terang dan garam di dunia ini. Sehingga Engkau menjadi juru selamat bagi seluruh dunia ini melalui karakter kami yang mengikuti kehidupan atau berita sukacita dari surga. Bapa di surga, kami hari ini akan menerima perjamuan kudus. Kiranya siapkan hati dan pikiran kami masing-masing, supaya perjamuan kudus itu tidak hanya berjalan begitu saja, tapi perjamuan kudus itu adalah bentuk iman kami masing-masing dan memperbaharui kehidupan kami ke depannya. Tidak lagi jatuh ke dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam cahaya terang Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Perjamuan kudus ini akan berbahasa Batak. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marhiti-hiti Kristus Jesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungu dison. Adorang hupangan hami anon perpadanan na badiyay. Lehom matodi perbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor siyaw na mangolu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pergogoy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jalang asa ditubuhon hapor siyaw na mangolui. Saitai tirohan nami asalam malungon hami. Tu banua gijang. Asa say masiol hami paimay mahon. Haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan na pinahamaol ni debatang. Ita sakapi no ay mamangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumolo manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manolosoli rohana ala ni pabayanan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia dihasasan di dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mamangaton parpadanan na badiyay. Alay aka na dohot marulaon na badiya. Unang be dioloy sibulis. Unang be didadati mardosa. Tung padaw hamu marohamu nasyadi. Tung kutapon hamu mahosom dohok late di roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mati jala nang mulak manguru humokop hamu asa tau hamu mamangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini tatak kasi majumolo rohat tabi jala alusi hamuma sukunon Jongjong ma hamuna.
di parhatutu rohamdo halap perdosa ho sian hatu tubum doh alani pangalosim dipatik di debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsat doroham alani dosami jala dipangido roham nang malua ho nang sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon perdosa ibana nang mati dohot mulak mangulu humokopo memorsan jalamane sadosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo olo doho mangkotapon sian roham latini roha dohot hosom ni roha akub nii olo doho mardinggan dohot halak na mangarsaiho jala olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangidom di roham sesau ni debata sudi dosam molo songoni di roham dogma olo atong tapau dukbe marohata jala tatopoti sudi dosata ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata aman nami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halap perdosa gudang dohami ay jot hulau si hami patikmu tama dohona uhum hami noaing dohot sugut molo balosonomu tu hami hobar tu babahenan nami alai ala ni gudang ni asi dot holong ni roham dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilehomu humokop hami ala ni ido ubay na hami mangido tuho asimaroham di hami ya jalo mahami sesa masudido sanami jara lehon tod di perbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulakon nahobar tulo meneroham saliling di tanong ondobe hami amin atong hamu akka na manopoti dosa muna jala na mauwas di asini rohani debata sa sahap matuhamu nani haporsya muna mga sahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhiti-hiti goarni debata ama dohot anak dohot todi porbadia amen ali aman nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajommu sa saut malo maniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leom matuhami sararuhang uluan siapari sa madusa nami songon panesa nami idusa nidongan namardusa tuhami unang hami to giyo tu panguncunan palua mahami sian pangago ay horna puna harajaun dot agogon rodi hasangapon sa liling ni liling na amen mared de mahita pudul mahita salud Oh
Atong tangion hamuma tonani Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borginai uju tercehe ibana. Di dogma mauliati di ponggoli mai jala di parlehon tuang kasisianna huhut ma didong jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui dan dilehon Tuhan matian humokop hamu bahin hamuma songoni bahin parningotan muna diau. Jala dung sunnah sidamangan dibuat ma panginumani di dogma mauliate. Dungi di dogma tunasida jalo hamoma sudi hamoma nginum siadi ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu naniusehon humoko pamubahin hasasan di dosa. Sabain hamu masuk di bahin pardingotan muna diau. Atong romahamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata.
Yesus
nomor 14 ayat sada jongjong mahita salahudna. Debata ali todiku jalan nasaro aku di bagasan mamuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali todiku jala unang tung halupahon dengan di basana sudena ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena ibana paluahon hosam sian hamagoan jada leon tuho dengan bahasa doh asin roha. Para siroha jala dengan bahasa do Tuhan debata. Lambat tarima sejala para siroha godang. Dang dibahin tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibalosan tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asin rohani ama-ama tuaka anak konna. Do asin rohani debata diaka nama kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita. Dinamate Kristus umakopita ujo pardosa do pehita atong dalam malum mahita nuaing sian rimasna nung gabe parpitor hita di honorhon ni mudarnai di bahini say pujion ni pamangaku do horo aku do nasa pabahinaku do debata olak nyon ro di saleleng ni leleng na amen tatang yakoma pelianta. Ali debata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni salut silehon lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus kupasat tami masen na lehom mitu hami pilihan nami tuho sejala may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu majalara motia saparhas yang hami pilihanon pati buluhon harajaw mo itong atongan ni huriam do di portibion buhay marwanami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok mau liante tuho mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajong se saut malam maneroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leo matu hami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tu hami undang hami tu giot tu pangujunan palua mahami sian pangagu.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana bidahong. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homadamena tutodi munabe. Selamat Hari Natal Madihita. Alanunga adong perminggu na siang, ito rahatok mahita kamang kainang humusor apalagi di parkir Mauliate.